Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kegiatan yang akan saya lakukan pada hari ini. Saya itu akan melakukan kegiatan pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi. Sebelum kita menginjak ke penjelasan tentang apa itu si BIMTEK Guru Belajar Asesmen, saya jelaskan dulu sebentar itu apa itu asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu, kemarin saya telah melakukan BIMTEK seri AKM angkatan kedua. BIMTEK ini yang seperti kita ketahui Bapak Ibu di masa pandemi yang sekarang ini, sebagai guru tentunya kita itu bukan berarti menghalangi untuk meningkatkan kompetensi kita agar kita itu menjadi guru yang profesional. Salah satunya itu yaitu kita melakukan BIMTEK assessment. Assessment sendiri itu akan dilakukan nanti tahun 2021 ini mungkin. Nah, asesmen sendiri itu apa? Ini latar belakang dari asesmen, yaitu bahwa setelah dilakukan semacam survei itu pada 2018 sekitar 70 siswa itu kompetensi literasi membaca itu di bawah minimum. Ya, itu salah satu latar belakangnya. Nah, asesmen sendiri itu berbeda dengan ujian nasional. Karena ketika ujian nasional itu kita hasilnya itu menentukan kelulusan, tapi pada asesmen ini tidak menentukan kelulusan siswa. Ya, ini ada hal apa saja yang harus dikuasai, yaitu kecakapan hidup abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, cara mengukurnya yaitu menggunakan asesmen nasional. Menggunakan asesmen nasional. Nih, keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21. Ya, ada profil pelajar Pancasila terukur itu melalui asesmen. Asesmen itu ada 3, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini asesmen nasional sendiri itu adalah program penilaian terhadap mutu tiap sekolah madrasah yang terdiri itu dari literasi, numerasi, dan karakter. Berarti itu ada 3 instrumen AKM, yaitu karakter, asesmen kondisional karakter, survei lingkungan belajar. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya pada BIMTEK AKM. Nanti ada beberapa angkatan, kalau tidak salah ada beberapa angkatan, dan saya itu masuk pada angkatan kedua dan saya telah menyelesaikan tugas BIMTEK. Nah, setelah kita selesai mengerjakan BIMTEK itu nanti ada yang namanya pengimbasan. Pengimbasan itu bagaimana? Kalau misalkan pengen mendapatkan piagam, kita akan melakukan pengimbasan. Sertifikat itu bernilai 32 jam. Dan BIMTEK assessment itu waktunya fleksibel Bapak Ibu. Nanti bisa mengikuti mungkin pagi, misalkan pagi tidak bisa, siang atau malam hari juga bisa. Yang penting nanti selesai pada waktunya. Nah, bentuknya seperti apa caranya? Pertama kita masuk ke guru belajar. Ini masuk ke link guru belajar. Setelah itu kita pilih seri asesmen kompetensi. Nah, setelah kita klik, nanti kita masuk. Nah, ini. Ya. Nanti Bapak Ibu mendaftarnya nanti masuk
lewat login yang untuk SIM PKB sama juga seperti yang kemarin kita yang bagi yang ikut PPG kita masuknya pakai itu yang 2015 di belakangnya guru ID, nanti passwordnya kan masing-masing guru itu sudah punya ya. Nanti mendaftar silakan nanti memilih angkatan yang keberapa, nanti itu di situ ada jadwalnya. Setelah mendaftar nanti sesuai jadwal kita masuk, karena ini saya sudah mengikuti, ini saya sudah 100% ini sudah melakukan bintang ini sudah selesai 100%. Nah, Berapa hari itu Pak 100%? saya itu kemarin mulainya angkatan 2 tanggal berapa ini kemarin? 4 hari Pak kalau enggak salah. Bapak Ibu nanti 4 hari. Setelah ini nanti kita belajar, kita tautan, klik tautan. Nah nanti tampilannya seperti ini, kita mulai belajar. Nah bentuknya seperti apa ini Bapak Ibu? Nah bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti bentuknya seperti LMS ketika kita melakukan PPG. Ya, ketika kita melakukan PPG. Bentuknya LMS Bapak Ibu nanti pada LMS itu nanti ketika belum menyelesaikan tahap yang kita lakukan nanti kita tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Belum bisa melakukan ke tahap berikutnya. Jadi di situ nanti pertama kita mempelajari sebuah materi, apa itu asesmen, latar belakang, dan penilaiannya seperti apa. Nanti setelah itu mempelajari materi, ada soal. Soal itu nanti kita jawab. Itu mungkin ada diberikan 3 kali kesempatan. Seperti ketika yang mengikuti PPG itu kan ada 3 kali kesempatan. Nanti paling tidak minimal itu supaya lulus itu 70%. 70%. Setelah itu nanti ada lagi setelah 100% kita baru bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Melakukan ke tahap berikutnya nanti di situ juga asesmen kan ada 3, yaitu ada soalnya itu ada literasi, numerasi. Nah literasi nanti ketika pada materi literasi itu ada tugas membuat soal. Membuat soalnya ada banyak, cuma 3. Nah, kita memilih kompetensi mana yang akan kita ukur. Kompetensi yang akan kita ukur itu, kita bisa melihatnya pada nah ini. Kompetensi yang kita ukur itu bisa melihatnya pada Puspenjar. Itu kan ada berbagai macam kompetensi yang akan kita ukur pada program asesmen nasional. Di Puspenjar itu nanti ada salah satunya yaitu ada bilangan pecahan. Setelah kita memilih kompetensi yang akan kita ukur sesuai kelasnya dan bidang yang kita ampu, nanti kita membuat soal 3 literasi dan 3 soal numerasi. Nanti silakan Bapak Ibu bagi yang mau mengikuti dan belajar, ini juga merupakan hal baru tentang asesmen kompetensi. Kadang kan kita sering melihat AKM itu apa. Nanti ketika kita mengikuti BIMTEK ini, kita dapat mengetahui apa itu tentang AKM lebih jelas. Dan waktunya tenang saja Bapak Ibu, waktunya itu fleksibel. Dalam arti fleksibel itu bisa belajar kapan saja, mengerjakannya sesenggangnya. Sesenggangnya Bapak Ibu nanti. Yang penting ketika sudah jadwalnya harus selesai, itu harus selesai. Dan setelah selesai nanti kita mendapatkan sertifikat yang 32 jam. Dan kalau ingin mendapatkan piagam nanti kita melakukan pengimbasan.
pengimbasannya bisa lewat guru di sekolahnya masing-masing, boleh melakukan secara virtual atau Zoom meeting, bisa secara luring langsung. Diharapkan nanti dengan diklat ini kita itu bisa mengupgrade pengetahuan kita, yaitu tentang asesmen kompetensi minimum. Mungkin Bapak Ibu juga masih bingung ya apa itu AKM. Seperti saya juga masih bingung itu AKM itu apa. Dan nanti biasanya itu Pak Rahmat, ya. AKM itu berlaku untuk kelas atas apa kelas rendah? Nah, nanti itu kelas 5, Bu. Ini nanti diambil sampel berbeda dengan Kelas 5. Iya, nanti kelas 5 ada. Itu berlakunya mulai kapan? Tahun pelajaran berapa? Rencananya jadwalnya mungkin tahun ini, mungkin yang kelas 5 ini mungkin, makanya kita kan di sekolah sudah gencar-gencarnya melakukan pembelajaran untuk TIK-nya untuk siswa. Ya, TIK ya, itu kepala sekolah saya juga bilang katanya kelas 4 mulai diajari komputer. Iya. Itu. Nanti kan di situ ada asesmen. Nanti kan paling enggak biar anak-anak itu sudah dipersiapkan sedini mungkin mempunyai keterampilan mengoperasikan komputer, karena nanti kan sistemnya nanti memakai komputer. Dan mungkin di daerah Bapak Ibu mungkin sudah ada itu ya, apa sampel percobaan melakukan AKM ya, seperti di sini juga ada mungkin satu kecamatan. Kayaknya kalau di kecamatan saya nginduk, Pak. Mesti belum ada SD yang menyelenggarakan. Beberapa SD nanti digabung ke SMP yang benar banyak komputer seperti itu. Seperti yang kemarin hasil sosialisasi, saya juga nanti bagi yang fasilitasnya Anda mencukupi, memadai, nanti bisa melakukan di sekolah lain mungkin laboratorium, karena di SD kan kita masih kurang dalam hal fasilitas, apalagi kita paling 1001 yang mempunyai lab komputer. Paling tidak nanti kita menyiapkan anak untuk supaya menguasai IT, mengoperasikan komputer atau laptop, biar nanti tangannya itu sudah terbiasa memegang mouse, sehingga nanti ketika mengerjakan soal tidak mengalami hambatan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mengikuti BIMTEK AKM, biar tahu lebih jelas tentang AKM itu apa, silakan mengikuti BIMTEK AKM. Waktunya fleksibel, bisa dikerjakan malam hari, sore hari, yang penting harus selesai pada waktunya. Dan bentuknya seperti LMS, mungkin bagi yang ikut pakai PPG sudah paham LMS itu. Jadi kita sebelum ke tahap berikutnya kita harus menyelesaikan tahap yang ada dulu, nanti setelah selesai baru kita 100% nanti ke tahap berikutnya. Materi itu ada soal, ada apa, nanti setelah soal nanti ada refleksinya, ada apa. Refleksi biasa kita setelah mengikuti pembelajaran modul, nanti itu sudah refleksi apa saja yang sudah diketahui tentang materi yang telah dipelajari. Dan nanti minimal itu 70% itu harus tuntas, sehingga nanti kita itu bisa lulus. Ketika lulus mendapatkan sertifikat 32 jam. Nanti ketika ingin mendapatkan piagam, kita harus melakukan pengimbasan. Pengimbasannya kemana ya? Ke SD sendiri, bisa melalui luring atau bisa melalui virtual dengan Zoom meeting. Silakan monggo, barangkali yang kangen dengan LMS, bagi mereka yang sudah mengikuti PPG, mungkin ini obatnya. Jadi sudah selesai ya Pak? Saya sudah selesai, dan ini sampai angkatan berapa Pak ini Pak? Angkatan kalau tidak 3, salah ada 11 angkatan atau ada 10 angkatan, banyak sekali Bapak Ibu. Ya namanya kita sebagai guru kan paling tidak kita harus mengupgrade pengetahuan kita tentang. Jangan bocori lah Pak pertanyaannya. Manfaatnya apa Pak Rahmat? Manfaatnya kita jadi mengetahui tentang asesmen kompetensi minimum. Paling tidak kita mengetahui apa saja yang kita lakukan
ketika mengajari murid nanti oh ini ternyata kompetensi yang akan diukur ini ada literasi, ada numerasi. Nah, literasi sendiri itu kan kompetensinya ada berbagai macam. Nanti silakan bisa dilihat pada ini Puspenjar Kemdikbud. Nanti di situ di Puspenjar itu ada kompetensi yang akan kita capai pada peserta didik kita. Di situ ada literasi, itu ada apa saja ya. Ada mungkin ini kalau enggak salah ini ada ini nanti sebentar. Nih, ada level pembelajaran literasi membaca teks fiksi ya dan literasi mempelajari teks informasi. Nah, ini Mas literasi kompetensi yang akan kita peserta didik lakukan. Ini contohnya, ini contoh soalnya ini. Kompetensi mengukur menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi. Contoh soalnya ini hewan apa, Sukma dan Trisna. Nanti berarti bentuknya literasi itu kayak semacam ada sebuah bacaan. Nanti dalam sebuah bacaan itu nanti kita menentukan kompetensi mana yang akan kita ukur. Nanti setelah itu menentukan kompetensi kita membuat soalnya. Nah, soalnya itu terdiri ada pilihan ganda, ada uraian, ada pilihan ganda kompleks. Ini menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks sastra. Ini kompetensi yang kita ukur pada literasi. Ya, yang akan kita ukur. Ini numerasi. Numerasi sendiri ini mencakup keterampilan hidup. Ini ada 3 level. 3 level itu. Nah, ini contohnya komponen AKM numerasi yaitu konten. Ada 3 proses kognitif, proses konteks. Konten sendiri itu mengikuti pengenalan bangun datar, ya. Terus ada lagi itu kolom dan luas permukaan. Kognitif itu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika penerapannya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu mengikuti BIMTEK AKM seri AKM asesmen kompetensi minimal. Di situ nanti Bapak Ibu mengetahui apa itu tujuan, manfaat, latar belakang dari asesmen nasional sendiri. Nanti siapa saja sasarannya, nanti di situ kalau tidak salah yang mengikuti bukan hanya siswa, nanti guru dan kepala sekolah juga akan mengikuti asesmen nasional. Jadi bukan hanya kita peserta didiknya saja, nanti guru juga akan mengikuti asesmen nasional. Nanti bisa mengetahui di dalam BIMTEK itu tujuannya, manfaatnya, latar belakangnya, caranya, nanti kompetensi apa saja yang akan diukur siswa, meliputi apa saja, numerasi, literasi. Nah, nanti setelah mengikuti itu, paling tidak kita itu punya gambaran dan bisa membuat soal AKM. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Silakan Pak Sayudin nanti mengikuti BIMTEK. Waktunya terbatas Bapak Sayudin. Maksudnya tidak terbatas, fleksibel. Bisa dikerjakan mungkin malam hari, bisa 24 jam. Non-stop selama bisa dibuka linknya. Mungkin nanti Pak kalau seumpama sudah tidak terlalu sesibuk ini ya, banyak kegiatan ini. Nanti coba ikut, tapi langkah-langkahnya jenengan apa ya namanya ya, kasih tahu gitu. Kurang lebihnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Kita masuk di ini apa namanya guru belajar. Nanti guru belajar, nanti kita pilih seri AKM. Ya setelah seri asesmen kompetensi kita masuk. Nanti kita login melalui SIM PKB, maksudnya kita login menggunakan akun yang ada pada SIM PKB yang 2015, yang belakangnya ada guruku ID, nanti kan ada punya semua ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu silakan memilih kira-kira saya waktu senggangnya kapan. Oh ini angkatan 3
tanggal sekian sampai sekian. Oh ini berarti saya senggang. Nanti silakan memilih angkatan keberapa menyesuaikan dengan waktunya Bapak Ibu. Nanti setelah itu mendaftar. Nanti ketika sudah mendapat jadwal, silakan nanti login. Di situ masuk ke dalam LMS seperti LMS. Nanti mengerjakan soal. Pertama yang mungkin ada materi terus ada soal seperti LMS pada PPG. Materi terus ada soal. Setelah soal mengerjakan itu diberi kesempatan 2 atau 3 kali tadi. Nanti kita mengerjakan, nanti kita melakukan ada refleksi Pak, refleksi Pak Syahudin. Berarti refleksi itu soalnya setelah Anda mempelajari materi tentang yang dipelajari, nanti apa yang Anda dapatkan, nanti situ refleksi. Setelah mengisi refleksi selesai, nanti ke tahap berikutnya sampai terakhir nanti ada soal penilaian. Nanti jumlahnya ada kurang lebih 30 soal Pak Sayudin. 30 soal, nanti setelah belajar kan nanti itu ada disiapkan soalnya. Nanti kalau soal terakhir itu ada 30 dan hanya diberi kesempatan 2 kali Pak. 2 kali. Terus bagaimana yang tidak menyelesaikan pada waktunya? Sudah jadwalnya, sudah waktunya belum bisa belum selesai 100%. Kalau saya ini kan sudah 100%, yang tidak mengikuti nanti berarti tidak lulus. Dan tidak lulus terus bagaimana kelanjutannya? Nanti mengulang pada angkatan berikutnya. Misalkan Bapak Ibu ikut angkatan 3, nanti tidak lulus, masuk ke angkatan 4. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya silakan Bapak Ibu mengikuti BIMTEK Assessment ini untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu, biar mengetahui juga apa itu asesmen, karena nanti ini kan model baru, hal baru, sehingga nanti paling tidak Bapak Ibu sudah mengetahui dan bisa membuat soal yang berkaitan dengan asesmen kompetensi nasional. Nanti guru dan kepala sekolah pun akan mengikuti asesmen kompetensi nasional. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada pengimbasan BIMTEK AKM yang saya laksanakan sebagai pengimbasan dari saya peserta AKM Angkatan 2. Kurang lebihnya seperti itu saja. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.